Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 3 Februari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Seorang perajin di Sabanar Lama bernama Cahyono menyampaikan usaha kerajinan manik-manik khas Kalimantannya mendapatkan dampak baik dari kebijakan Pemprov Kaltara. Sebelumnya pada tahun 2021 lalu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang mengeluarkan surat edaran tentang himbauan penggunaan aksesoris lokal khas Kaltara, di mana kebijakan ini menganjurkan PNS mengenakan berbagai aksesoris lokal khas Kaltara, baik berupa tutup kepala, kalung, hingga gelang. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami yang akan menyampaikan laporannya. Halo Maulana. Halo rekan Mei dan Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda, sudah berapa lama Cahyono ini berjualan? Iya, dapat diinformasikan bahwa Cahyono ini sebenarnya sudah berjualan sejak tahun 2000-an awal, tepatnya tahun 2006, namun khusus untuk usaha atau kerajinan manik-manik khas Kalimantan yang bermotif Dayak ini baru ia mulai dalam 5 tahun terakhir. Dan menurutnya usaha ini memang mulai digandrungi oleh masyarakat di Kalimantan Utara. Gitu kan, Mei? Ya, kemudian bagaimana dampak usaha milik Cahyono ini setelah adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara? Ya memang di pertengahan tahun 2021 lalu Gubernur Kaltara Zainal Paliwang tuh mengeluarkan surat edaran yang berisikan imbauan atau penganjuran penggunaan aksesoris lokal khas Kalimantan dalam pakaian kerja atau dinas sehari-hari seperti tutup kepala, gelang ataupun kalung, dan ini kemudian berdampak positif bagi para pengrajin UMKM seperti halnya Cahyono yang mengaku pendapatan atau omzet penjualannya dalam sebulan itu bisa naik hampir 100% lebih dari sebelumnya hanya kisaran sekitar Rp500.000, sekarang bisa mencapai 3-4 juta, bahkan pernah menyentuh angka 8 juta. Artinya dengan adanya kebijakan dari Gubernur Zainal Paliwang sendiri, ini cukup bermanfaat bagi pengrajin lokal, khususnya untuk UMKM ya aksesoris lokal. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Maulana, apa yang diharapkan dari pengrajin manik-manik ini sendiri? Ya, tentunya pengrajin UMKM seperti halnya Cahyono berharap kebijakan ini dapat terus dilanjutkan. Selain itu, dia juga berharap aksesoris-aksesoris lokal ini tidak hanya dapat digunakan dalam acara-acara tertentu saja, namun juga dapat digunakan sebagai fashion atau kehidupan sehari-hari, sehingga produknya itu dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan selain itu, di tengah pandemi COVID-19, dirinya juga bersama teman-teman UMKM lain juga berharap adanya bantuan dari pemerintah, baik itu berupa bantuan permodalan ataupun bantuan pelatihan, sehingga usaha kecilnya ini dapat bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19. Begitu kan, Mei? Baik, terima kasih Maulana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Cahyono. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah ada kebijakan itu meningkat pendapatan kita masalah ini kerajinan Kalimantan ya, itu ada peningkatannya karena dianjurkan seluruh pegawai rata-rata memakai kerajinan, walaupun tidak kerajinan dari Dayak aja, ada bulungan, ada tidung. Tapi peningkatannya alhamdulillah selama ini. Kalau biasanya satu hari cuma dapat kadang-kadang 500, kalau ini kadang-kadang kalau ada acara itu, acara besar gitu, bisa mencapai paling rendah biasanya 4 juta, 3 juta gitu. Kalau paling tinggi biasanya sampai 8 juta juga. Gitu. Berarti sangat cukup terbantu juga ya Pak ya dengan ya, alhamdulillah selama ini ya lumayan. Harapannya apa sih Pak kalau dari Bapak sendiri sebagai pelaku UMKM Pak? Ya harapannya ingin memajukan ini kerajinan-kerajinan daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, semuanya. Kalau bisa manik-manik ini dikembangkan kembali untuk membuat kreativitas yang lain lagi gitu, yang bisa dipakai setiap hari, setiap acara gitu.
Setelah sempat belak-belakan di persidangan yang berujung dicopotnya Kapolrestabes Medan, kini oknum polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan Bribka Ricardo Siahaan dituntut 8 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 2 Februari. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Sumatera Utara, Rahmi Safrina, menuntut Ricardo dengan pasal berlapis mulai pencurian hingga narkotika. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Gita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Gita. Halo Mei di studio. Iya Gita, silahkan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan tuntutan apa saja terhadap terdakwa Ricardo Siahaan ini dan pasal apa saja yang dikenakan. Baik, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara baru saja menuntut terdakwa oknum polisi Polrestabes Medan, yakni Ricardo Siahaan dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda 800 juta dengan subsidiar 3 bulan penjara. Di mana Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Sumatera Utara ini menilai bahwa terdakwa Ricardo terbukti melakukan tindak pidana mencuri uang hasil hasil penggeledahan kasus narkotika sebesar 650 juta. Perbuatan terdakwa juga dinilai jaksa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 365 ayat 2. Selain itu jaksa penuntut umum juga menuntut terdakwa Ricardo dengan bersalah melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, di mana terdakwa Ricardo dinyatakan bersalah atas kepemilikan pil ekstasi seberat 0,31 gram saat dilakukannya penggeledahan terhadap diri terdakwa. Demikian, Mei. Ya, kemudian dalam kasus ini siapa saja yang sudah menjadi terdakwa dan sudah sampai mana proses persidangannya? Baik, dalam berkas yang terpisah, dalam perkara yang sama, ada juga oknum polisi lain yang memang terjerat dalam perkara ini, yakni Ibtu Toto Hartono dan Aibda Maitreyi Naibaho, di mana kedua terdakwa ini dituntut lebih berat daripada terdakwa Ricardo. Keduanya ini dituntut selama pidana penjara selama 10 tahun, denda 800 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Kedua terdakwa ini dijerat pasal berlapis, yakni 3 pasal. Yang pertama, pencurian, kepemilikan sabu, dan psikotropika. Demikian, Mei. Ya, kemudian ke depannya apa dan kapan agenda sidang berikutnya, Gita? Baik, majelis hakim yang diketuai oleh Jarhyat Simarmata, usai tuntutan dibacakan, menunda sidang, diperkirakan minggu depan akan membacakan nota pembelaan ataupun pledoi. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yaitu Dudi Efni dan Marzukiri Tonga diperkirakan akan dibacakan putusan terhadap kedua terdakwa 2 pekan ke depan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Gita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi Naibaho dituntut sama-sama 10 tahun penjara dan pidana denda 800 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Kalau pasalnya, Kak? Terhadap Toto Hartono pasal 365 ayat 1, Junto pasal 55 ayat 1 kedua, dan Undang-Undang Narkotika pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang Psikotropika pasal 62 tahun 1997. Matredi yang terbukti pasal 365 ayat 2 kedua KUH pidana dan Undang-Undang Narkotika pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dan dia ada 3 perkara narkotikanya, yaitu Undang-Undang Narkotika 112, ada ganja 111, dan Undang-Undang Psikotropika Undang-Undang nomor 22 tahun 97. Kalau terkait terdakwa Ricardo hari ini tidak jadi dituntut ya, Kak? Kami lagi koordinasi sama panitranya, diupayakan hari ini. Kebetulan hakimnya juga lagi sidang, kita tunggu. Oh. Karena para terdakwa yang dituntut hari ini, mereka ada disangkakan tentang Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Sedangkan Marjuki dan Dudi Efni hanya disangkakan mengenai pasal tindak pidana pencuriannya aja. Maka sesuai dengan peran dan
pasal yang disangkakan gitu. Sebanyak 3 orang di Solo, Jawa Tengah menjadi korban pembacokan acak oleh sekelompok orang tak dikenal pada Selasa 1 Februari malam. Kejadian pembacokan itu terjadi di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Grogol dan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, meski berbeda lokasi, diduga pelaku pembacokan adalah kelompok yang sama. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Agil Tri Setiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Agil. Ya, halo rekan Mei dan Tribuners. Ya Agil, silakan dengan informasi Anda, apa dugaan penyebab terjadinya pembacokan ini? Ya, Mei, kasus pembacokan terjadi di Kabupaten Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 1 Februari kemarin, yang mana sejumlah orang yang mengendarai sejumlah sepeda motor yang disinyalir ada 10 orang dengan menggunakan 5 motor mendatangi sebuah tongkrongan di kawasan Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Di sana kelompok orang tersebut mendatangi sebuah tongkrongan dan tanpa basa-basi langsung melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga yang saat itu tengah asik menongkrong. Sampai di situ mereka juga melakukan pembacokan dan melukai sedikitnya 2 orang. Setelah kejadian itu, kelompok orang yang masih belum diketahui identitasnya kemudian pergi menuju ke arah timur, dan selang 1 jam kemudian ada laporan lagi kasus pembacokan di kawasan Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Di sana ada 2 orang yang tengah nongkrong di sebuah warung kelontong dan didatangi oleh sejumlah orang yang tak dikenal, dan 1 orang mengalami luka bacokan atas kejadian tersebut. Mai. Iya, kemudian akibat aksi pembacokan tersebut, bagaimana kini kondisi para korban? Ya, 3 korban pembacokan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan Kapolres Sukoharjo sendiri, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, ketiga orang tersebut dilarikan ke rumah sakit Dr. Muardi Kota Solo untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari informasi terakhir, 2 orang korban, yaitu 1 dari Grogol dan 1 dari Mojolaban sudah diperbolehkan pulang, dan sementara 1 korban lagi yang berasal dari Grogol masih menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Muardi. Mai. Iya, kemudian update terkininya, apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap atau seperti apa, Agil? Ya, dari jajaran Polres Sukoharjo sendiri masih melakukan penyidikan terkait peristiwa ini, yang mana pihak dari Reskrim sendiri masih mengumpulkan sejumlah alat bukti maupun keterangan dari saksi untuk mengungkap kelompok pembacokan di 2 tempat yang berbeda tersebut. Mai. Ya, baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengamankan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU tahun 2020 pada Rabu 2 Februari. Beredar kabar bahwa tersangka baru tersebut merupakan kuasa hukum dari pihak KPU terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada beberapa waktu lalu, di mana tersangka ini sebagai kuasa hukum. Tersangka ini sendiri ditangkap oleh tim Kejaksaan Negeri Tanjab Timur saat berada di sebuah kafe di Kota Jambi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Usman. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan secara singkat kronologi penangkapan tersangka ini. Baiklah rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 kemarin, tim Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengungkap 1 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU tahun 2020, di mana pada pukul 22.30 malam tadi
tim Kejari mengamankan salah satu tersangka yang berinisial TA yang merupakan advokat, diamankan di sebuah kafe di kawasan Kebun Handil, Kota Jambi. Setelah mengamankan tersangka TA ini, kemudian Kejari langsung membawa tersangka ke Kejari Tanjabtim sehingga tiba di pukul 23.00 malam tadi. Demikian, Mei. Iya, kemudian apakah benar identitas tersangka baru ini merupakan kuasa hukum dari tersangka sebelumnya? Benar, Mei, di mana pada perkara dugaan korupsi dana hibah pilkada KPU tahun 2020 lalu, KPU melibatkan 3 kuasa hukum, salah satunya di mana TSAK yang ditangkap oleh Kejari tadi malam, yaitu inisial TA. Pada perkara sebelumnya, TA ini sempat melakukan pengamanan terkait kasus korupsi dana hibah pilkada ini. Salah satunya terkait pra-peradilan yang telah dilayangkan lebih kurang 4 kali. Meskipun pra-peradilan tersebut sempat ditolak atau gugur, kemudian perkara tersebut telah selesai. Demikian, Firda. Apa, Mei? Iya, kemudian apa peran dari tersangka baru ini dan saat ini ia langsung ditahan atau dibawa kemana? Baik, Mei. Untuk beberapa hal atau poin yang memberatkan tersangka TA sehingga ditetapkan oleh Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tersangka, salah satunya terkait upaya menghalang-halangi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap saksi-saksi yang akan diambil keterangan. Menurut Kejari beberapa waktu lalu saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TA ini berperan sebagai melakukan cara bagaimana agar saksi ini tidak dapat hadir menemui panggilan dari Kejari dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terkait tindakan tidak sopan TA saat proses pengambilan pemeriksaan oleh saksi yang beberapa lalu dilakukan oleh Kejari. Dan ada beberapa poin lagi yang cukup memberatkan bagi TA. Halo? Iya, silakan, Usman. Untuk saat ini, berdasarkan pantauan tadi malam dan setelah konversi pers, untuk tersangka TA sendiri langsung dibawa menuju mobil tahanan untuk dititipkan di Satres Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 20 hari ke depan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Demikian Mei, laporan dari Tanjabtim. Baik, terima kasih Abdullah Usman atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kejari Tanjung Jabung Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, hari ini kami di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menetapkan pada tanggal 2 Februari 2022 menetapkan satu orang tersangka dengan inisial IA yang mana disangkakan kepada tersangka yaitu melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap awal. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan melaporkan mahasiswa dan warga yang merusak dan merobohkan pintu pagar kantor Bupati pada Rabu 2 Februari. Sebelumnya demo terjadi di depan pintu keluar kantor Bupati Mabar untuk menolak proyek geotermal. Demonstrasi pun berujung ricuh meski dijaga puluhan personel gabungan Polres Mabar dan Satpol PP Kabupaten Mabar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Gecio Viana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gecio. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Mei. Iya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi di area kantor Bupati Manggarai Barat ini pasca demo. Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi kantor Bupati Manggarai Barat setelah demo itu dilakukan cukup kondusif karena puluhan personil gabungan dari Polres Manggarai Barat maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat menjaga ketat jalannya demonstrasi tersebut. Sementara itu pintu pagar keluar dari kantor Bupati Manggarai Barat setelah aksi dapat disaksikan itu tergeletak masih dalam kondisi dirobohkan oleh para pendemo yang tergabung dari PMKRI Cabang Ruteng, PMKRI Kota Jajakan Labuan Bajo, dan warga Desa Waisano. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana kronologi dari demonstrasi tersebut sehingga bisa merusak pintu gerbang kantor Bupati? Baik, dapat saya laporkan, awalnya jalannya demonstrasi atau aksi massa tersebut berjalan cukup aman dan tertib. Namun saat para demonstran ini hendak memasuki area kantor Bupati Manggarai Barat, kantor tersebut ditutup oleh petugas yang berjaga. Setelah beberapa jam melakukan orasi, massa pada saat itu mendesak untuk masuk, untuk segera beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam proses mendesak masuk ke dalam area kantor tersebut, inilah pintu pagar yang menghalangi para demonstran ini dirobohkan oleh massa pendemo, dan setelah itu sejumlah mahasiswa pada kesempatan itu juga sempat diamankan karena dianggap sebagai perusuh dalam tanda kutip, dan juga akibat dari kejadian tersebut beberapa anggota Satpol PP mengalami luka ringan dan 2 diantaranya mengalami luka berat. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian Gecio, sudah sejauh mana keseriusan Pemda Manggarai Barat mengenai persoalan ini? Apakah sudah ada rencana pasti kapan pihak Pemkab akan mempolisikan mahasiswa dan warga?
Berdasarkan konfirmasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, Stef Salut, mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan pimpinan daerah terkait laporan tersebut. Namun sebelumnya dia telah menyampaikan bahwa keinginan atau perihal laporan resmi kepada kepolisian terkait soal pengerusakan itu telah dikomunikasikan dengan Wakapolres Manggarai Barat, sehingga dalam waktu dekat ini dari pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan segera melaporkan mahasiswa maupun juga sejumlah warga desa Waisano yang melakukan aksi kemarin. Demikian rekan Mel. Ya, kemudian terakhir Gesio, apa tanggapan dari pihak PMK RI atas kerusakan yang dilakukan? Apakah Bupati Manggarai Barat sudah bereaksi atas hal ini? Berdasarkan wawancara dengan Ketua Umum PMK Cabang Ruteng, Nardi Renandung mengatakan bahwa demonstrasi hingga berujung pada pengerusakan tersebut merupakan satu situasi yang situasional, situasi yang momentual, karena pada kesempatan itu masa aksi itu tidak diberikan kesempatan untuk masuk dan beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Padahal menurut masa aksi mereka telah menunggu cukup lama. Setelah itu mereka merasa bahwa aspirasi atau tuntutan mereka terkait soal penolakan pengembangan panas bumi atau geotermal di Desa Waisano, Kecamatan Sanongguang, Kabupaten Manggarai Barat, itu diklaim atau menurut masa aksi dan juga warga itu berdampak terhadap ruang hidup dari masyarakat yang berada di desa tempat pengelolaan geotermal itu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua PMK RI Cabang Ruteng. Berikut tayangannya untuk Anda. Jahat, yang kedua bukan sebagai pemberontak. Mengapa tadi aksi saling dorong? Karena mereka tidak buka ruang untuk audiensi. Mereka tidak buka ruang, sehingga kami juga sebagai perwakilan masyarakat dengan cara paksa supaya kami bisa bertemu dengan Pak Bupati. Bukan ada maksud lain, bukan berarti ya ini ada setting tersebut, bukan. Karena alasan pertama adalah itu tadi, dia tidak buka ruang untuk beraudiensi. Dengan cara gitu ya baru teman-teman kepolisian dan Pol PP bisa buka ruang untuk beraudiensi. Aksi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Utara kembali terjadi. Pelaku menggondol satu unit motor Honda Beat pada Rabu 2 Februari sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran lokasi pelaku mencuri motor tersebut hanya berjarak 500 meter dari kantor Pemkab Lampung Utara dan pos polisi Tugu Payan Mas Kota Bumi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Anung. Ya, rekan Mei, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi terjadinya pencurian sepeda motor di parkiran ruko ini? Ya, rekan Mei, bisa dijelaskan. Pencurian tersebut tidak diketahui persis oleh korbannya, yaitu Dani, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Saat itu ia sedang berada di toilet. Kemudian ia diberitahukan oleh rekannya bahwasanya motornya telah hilang di pelataran parkir ruko tempatnya bekerja. Setelah dicek, ada salah satu pelaku yang menggondol motornya berupa motor Honda Beat BE3972ZM. Aksinya begitu cepat, sekitar 40 detik, rekan Mei. Ya, kemudian setelah korban ini mengetahui motornya hilang, lalu apa yang langsung dilakukan korban? Ya, rekan Mei, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara, di mana anggota Polres setempat langsung melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV dan meminta keterangan korban. Rekan Mei. Ya, kemudian apakah pihak kepolisian sudah menyelidiki kasus ini atau bagaimana, Anung? Ya, rekan Mei, setelah menerima laporan dari korban, anggota Polres setempat langsung melakukan penyelidikan. Kemudian mereka juga memeriksa keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian, berikut juga korban. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko setempat. Menurut keterangan korban, kejadian ini baru pertama kali terjadi di tempat korban bekerja. Usaha pelaku ini terbilang cukup nekat karena lalu lintas di jalan tersebut sangat ramai. Rekan Mei. Baik, terima kasih Anung Bayuardi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Di sekitar jam 5:30 ya? Iya.
Itu kurang lebih berapa orang pelakunya? Sekitar 2 orang. Menggunakan motor apa? Motor Beat. Motor Beat yang nggak tahu. Ada ciri-cirinya lah orangnya? Ciri-cirinya sih paling ya itu kayak celana pendek, baju coklat, sama satunya entah belum kelihatan juga. Untuk motor kita yang hilang itu jenis apa? Motor Beat New Beat 2020. 2020. Platnya Mas? Platnya BE 3792 ZM. 3792 ZM. Mas, apa ini kejadiannya di mana ini Mas? Di Asakom, depan ini toko Asakom. Asakom ya? Mas, waktu pas kejadian itu ada ciri-ciri khusus nggak sih Mas yang kita ketahui dari pelaku gitu? Nggak tahu juga sih, saya juga kebetulan lagi di atas di kamar juga sih. Kronologisnya gimana? Ini ya saya juga kurang paham sih, dia orang sih kan berada di bawah tuh. Mungkin toko udah tutup, mungkin ya pelaku itu udah ada. Oh, jadi kejadian itu tokonya udah tutup. Pas toko tutup ya, tapi kan sempat kerekam CCTV ya. Pas tahu motor itu hilang, Mas dari mana taunya? Ya habis dari kamar mandi dikasih tahu kawan. Baru pertama kali hilang apa gimana? Gimana? Baru pertama kali hilang atau apa? Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Oh, iya. Kita udah laporin ke Polres? Udah. Polresnya dari pihak Polres sudah cek TKP, Mas? Ya, tadi udah barusan pada pulang. Sudah cek CCTV? Sudah. Oh, sudah. Penambangan timah ilegal masih terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Belitung. Menyikapi hal tersebut, Bupati Belitung Sahani Saleh mewanti-wanti agar tidak ada penambangan ilegal di wilayah yang bukan diperuntukkan sebagai kawasan tambang. Sahani menyebut akan menindak tegas pelanggaran melalui koordinasi bersama pihak terkait. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Adelina Nurmalita Sahari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adelina. Halo rekan Mei. Ya, Adelina, silakan dengan informasi Anda bagaimana aktivitas penambangan timah ilegal yang terjadi di Belitung. Ya, rekan Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa memang aktivitas penambangan timah secara ilegal masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Belitung. Isu penambangan ilegal ini menuai protes dari warga sekitar aktivitas penambangan. Seperti yang terbaru, ada video viral ibu-ibu yang geram mendengar suara bising dari aktivitas penambangan tak jauh dari rumahnya yang berada di Jalan Keramik Dalam, Kelurahan Lesung Batang, Tanjung Pandan, Belitung. Selain itu, baru-baru ini pihak berwajib juga mengamankan 1 set ponton rajuk yang menambang di daerah aliran Sungai Cerucuk. Aktivitas penambangan timah suntik juga masih terus beroperasi di sejumlah titik di Tanjung Pandan, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap hal tersebut? Baik, menyikapi isu-isu penambangan timah ilegal di wilayah Belitung, kemarin Bupati Belitung bersama pihak berwajib seperti Kapolres, Dandim, dan Lanut, dan lainnya mengadakan pertemuan secara internal. Hasil dari pertemuan itu, menurut Bupati Belitung Sahani Saleh, pihaknya akan menindak tegas penambang yang beroperasi di wilayah yang bukan diperuntukkan sebagai kawasan tambang. Meskipun demikian, meski berkaitan dengan perizinan tambang ini bukan merupakan ranah pemerintah kabupaten, namun langkah penertiban akan dilakukan berdasarkan peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Dan di dalam RT/RW Tanjung Pandan sejak 2020 tidak ada tempat yang digunakan untuk penambangan, kecuali tambang kaulin yang masih aktif. Jenis penambangan apapun, apalagi tambang timah ilegal, akan diberantas, karena dalam RT/RW tersebut juga tidak ada wilayah pertambangan rakyat. Bupati Belitung Sahani Saleh juga menegaskan tidak ada istilah penambangan di tanah pribadi, karena dalam perizinan pembuatan SKT maupun sertifikat tanah, hak tanah hanya untuk perumahan, perkebunan, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Tidak ada hak untuk menambang. Mei. Ya, kemudian Adel, apa yang akan dilakukan jika penambangan timah ilegal ini terus dilakukan? Iya, sebelumnya juga Bupati Belitung Sahani Saleh sudah menyampaikan bahwa langkah sosialisasi dan imbauan larangan penambangan ini akan dilakukan kepada para penambang yang akan dilakukan oleh Satpol PP, termasuk juga kepala desa, kepala dusun, sampai ke ketua RT. Namun jika pelanggaran masih terjadi, Bupati Belitung memastikan akan melakukan penindakan secara hukum. Juga bagi para penambang yang beroperasi dengan alasan tanah pribadi, meski mengantongi sertifikat tanah tetapi digunakan untuk menambang, Bupati Belitung menyebut tak segan melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut sertifikat itu. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih Adelina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalam hal ini, kemarin kita akan menegakkan secara peraturan secara hukum. Karena memang untuk izin memberikan izin penambangan itu ada di kewenangan kita. Ya kan? Tapi kita ada kewenangan dalam ini menegakkan perda tentang RT RW. Jadi kalau suatu wilayah ini memang bukan untuk tambang, itu yang akan kita sikat. Jadi sudah komitmen dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dalanus, semua Muspida, Ketua DPR. Intinya kita tidak ada kewenangan untuk urusan izin mengizin tambang. Nah, tetapi kita ada aturan atau regulasi yang harus kita tegakkan. Nah, dalam ini RT RW. Di dalam RT RW itu wilayah Tanjung Pandan tidak ada penambangan kecuali yang masih aktif dalam ini sampai habis, yaitu tambang kaulin. Jenis tambang apapun ada, apalagi suntik menyuntik tekad. Ya. Nah, dan kemudian RT RW kita juga kayak sudah mengatur di situ kan tidak ada WPR ya. Kita tidak ada WPR, wilayah pertambangan rakyat. Nah, jadi di RT RW kita ini Sebelitung ini sudah tergambar di mana wilayah pertambangan, wilayah apa segala macam, hutan lindung, hutan HP. Nah, jadi apabila nanti ada tambang apapun di luar di dalam RT RW itu ya, ternyata di RT RW kita dalam ini ini hutan lindung pantai, ini hutan apa lindung, ini kita tegakkan, kita sikat. Sudah kerjasama Satpol PP, Kapolres, Dandim dan Lanut, Pak Kajari lengkap. Tapi diawali dengan himbauan dulu atau? Iya, kita himbau dulu. Nah, tetap kita dalam menegakkan RT RW ini adalah di depannya tetap perangkat kita Satpol PP, dan di sini juga di situ terlibat ke bawah Kades, Kadus dan RT. Kan kaitan perda kan? Enggak. Sebanyak 14 rumah baru milik warga desa miliarder alias warga desa Kawung Sari, Kecamatan Ciberem, Kuningan, terancam longsor. Hal itu menyusul dengan kejadian ambruknya tembok penahan tebing di sekitar lokasi kejadian tersebut. Diduga kerusakan terjadi akibat curah hujan yang cukup besar, sementara tembok itu merupakan saluran air di lingkungan pemukiman rumah warga. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ripai. Halo Mei. Ya Mei. Yes. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana potensi hujan ini mengakibatkan perumahan baru warga desa miliarder ini terancam ambruk. Oke Mei, baik, dapat saya sampaikan untuk beberapa hari terakhir ini di awal Februari 2020 curah hujan memang terjadi cukup ekstrim, di mana diketahui di beberapa daerah terutama di lingkungan perumahan desa miliarder ataupun desa Kawung Sari itu terjadi jebolnya bangunan ataupun ambruknya bangunan tembok penahan tebing yang dijadikan sebagai konstruksi daripada saluran air di lingkungan perumahan tersebut. Begitu, Mei. Ya, kemudian diketahui sebelumnya bahwa proyek pembangunan rumah untuk warga desa miliarder ini merupakan terdampak dari pembangunan Waduk Kuningan yang juga merupakan program pembangunan pada masa Joko Widodo. Kemudian perumahan ini juga dibangun langsung oleh Kementerian PUPR. Namun mengapa kualitasnya demikian? Mengenai kualitas daripada pembangunan ataupun proyek perumahan dari Kementerian PUPR, memang ini terjadi akibat dampak daripada pembangunan Waduk Kuningan
yang belum lama dilakukan launching atau peresmian langsung oleh Presiden Jokowi sekitar beberapa bulan terakhir. Nah, untuk kualitas daripada pembangunan ini tidak tahu disebabkan oleh apa, namun kondisi bangunan yang terletak di perumahan Desa Miliader ini mengalami hancur dan kualitasnya juga tidak begitu baik. Begitu, Mei. Iya, kemudian selama hidup di perumahan baru ini ada keluhan apa saja yang disampaikan oleh warga di sana? Untuk keluhan yang dirasakan langsung oleh sejumlah warga Miliader di perumahan baru yang dibangunkan oleh Kementerian PUPR, ini dirasa dari beberapa hal yang menyangkut kehidupan dan kelanjutan kebutuhan masyarakat di sana. Di antaranya itu pasokan air bersih yang tidak lancar, kemudian kesulitan aktivitas warga dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya terjadi di Desa Kawungsari yang sekarang rata ataupun terendam oleh air. Pasalnya mayoritas masyarakat di sana itu bertani dan sekarang tidak memiliki lahan tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masih mengandalkan biaya daripada ganti untung yang diperoleh oleh pemerintah dalam melangsungkan pembangunan Waduk Kuningan. Sehingga sekarang ini mereka juga perlu perhatian untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan hajat keluarganya. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Ripai atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sepasang suami istri bernama Suhendi dan Siti Halimah resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Serang. Keduanya dilantik pada Rabu 2 Februari oleh Wali Kota Serang Syarifuddin bersama ratusan orang lainnya. Sebelumnya Suhendi pernah mengabdi mengajar di Pedalaman Nusa Tenggara Timur, sementara istrinya Siti Halimah pernah mengabdi di Pedalaman Aceh. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Milda. Halo rekan Mei dan Tribuners, ya. Iya Milda, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kisah perjuangan sepasang suami istri ini saat mendaftar CPNS. Ya, sebelumnya memang Suhendi bersama dengan istrinya Siti Halimah, mereka keduanya berasal dari Bogor. Sebelumnya mereka juga sudah mengabdi di Suhendi sendiri mengabdi di Nusa Tenggara Timur, dan juga Siti Halimah dia mengabdi di Aceh. Kemudian selain itu juga setelah proses pengabdian selama 1 tahun, pada 2019 tepatnya pada seleksi ketiga, Suhendi dia lolos, sedangkan istrinya juga lolos bersamaan dengan suaminya sendiri. Suhendi, Siti Halimah sendiri dia melaksanakan seleksi kedua dan lolos bersama keduanya. Nah, sementara itu keduanya juga mengaku perjuangan selama mendaftar CPNS sendiri penuh lika-liku. Pertama, dalam proses seleksi itu Siti Halimah dalam kondisi sedang mengandung besar. Kemudian juga mereka tetap berjuang bersama, yaitu dengan membeli 3 buku berisi soal-soal CPNS. Kemudian juga mereka menyaksikan tutorial di kanal YouTube. Selama itu juga mereka melaksanakan ikhtiar tidak henti-hentinya, yaitu melalui saudara, kerabat, dan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dan kerabatnya juga mensupport mereka keduanya, yaitu dengan melaksanakan ibadah di sepertiga malam, begitu rekan Mei. Selain itu juga proses naik turun semangat yang mereka hadapi juga kerap dihadapi, yaitu ketika merasa lelah harus membagi waktu untuk belajar dan juga untuk mengurus rumah dan mengajar. Namun mereka tetap menguatkan tekad satu sama lain untuk mengejar impian keduanya dan juga impian keluarganya, yaitu lolos CPNS. Nah, akhirnya pada tahun 2019 keduanya lolos menjadi CPNS, dan pada 2022 mereka dilantik menjadi PNS setelah melalui proses pelatihan, yaitu selama 1 tahun. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian apa yang menjadi harapan untuk kedepannya dari sepasang suami istri ini, Milda?
Ya, keduanya berharap semoga setelah dilantik menjadi PNS, mereka bisa mengemban amanah sebaiknya, kemudian dapat mencerdaskan anak bangsa khususnya, serta menjadi abdi negara yang betul-betul amanah dan dapat berkontribusi untuk negara. Dia juga berpesan untuk para pejuang PNS di luaran sana yang masih belum beruntun, supaya tetap semangat dan terus berikhtiar dengan semangat yang tinggi, begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan, termasuk yang terjadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan, hingga Rabu 2 Februari kemarin telah mengonfirmasi ada 9 orang anggota DPR dan 80 orang pegawai yang terpapar COVID-19. Hal itu berdasarkan hasil swab antigen dan PCR yang dilakukan pihak Setjen DPR RI. Atas dasar itu, Indra menyebut pihaknya kini melakukan pembatasan kegiatan di lingkungan Kompleks Parlemen. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Mei. Iya, Umam, silahkan dengan informasi Anda bagaimana kondisi dari anggota DPR dan para pegawai yang terpapar COVID-19 ini dan bisa dijelaskan dari mana mereka terpapar? Ya, terima kasih rekan Mei. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa per Rabu 2 Februari kemarin total ada 89 orang terpapar virus corona di lingkungan Kompleks Parlemen, terdiri dari 9 orang anggota DPR dan 80 pegawai. Sekjen DPR Indra Iskandar menyatakan bahwa saat ini seluruh anggota DPR dan pegawai yang terpapar virus corona sedang menjalani isolasi mandiri di kediaman masing-masing. Terkait dari mana mereka ini terpapar COVID-19, kemarin Indra Iskandar menyatakan bahwa dugaan sementara ke-9 anggota DPR RI ini terpapar COVID-19 ini dari luar lingkungan Kompleks Parlemen. Pasalnya anggota DPR tersebut aktif berkegiatan di daerah pemilihannya masing-masing. Atas dasar meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen, Indra menyebut bahwa pihaknya membatasi seluruh aktivitas di lingkungan gedung DPR RI. Begitu, rekan Mei. Ya, kemudian tadi disebutkan bahwa akan ada pembatasan yang dilakukan. Nah, pembatasan ini meliputi apa saja? Ya, baik, rekan Mei, bahwa memang pembatasan-pembatasan tersebut telah diterapkan di lingkungan Kompleks Parlemen, misalnya saja penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home sebesar 50%. Selain itu juga ada beberapa alat kelengkapan Dewan atau AKD yang sudah menerapkan kebijakan lockdown, misalnya saja di ruang Mahkamah Kehormatan Dewan, di Komisi 1, Komisi 3, hingga ruang pimpinan DPR di lantai 4 Gedung Nusantara 3. Namun Indra menyebut bahwa kebijakan menerapkan lockdown itu masih menjadi inisiatif dari masing-masing AKD. Indra Iskandar menambahkan bahwa kegiatan anggota Dewan di luar gedung DPR, misalnya
kunjungan kerja akan dibatasi, bahkan akan dihentikan sementara. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian apakah ada rencana nantinya DPR akan menerapkan lockdown secara keseluruhan? Baik rekan Mei, ya kalau berbicara soal kemungkinan, bisa saja lockdown di seluruh area gedung DPR ini diterapkan, mengingat bahwa angka peningkatan kasus COVID secara nasional terus bertambah dan bukan tak mungkin juga terjadi menimpa oleh anggota DPR dan pegawai Sekjen DPR. Namun yang pasti Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa pihaknya akan terus memonitoring dan mengevaluasi perkembangan dan penyebaran COVID-19 di kompleks parlemen ini. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Khairul Umam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekjen DPR RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, 24 Januari lalu pimpinan DPR, Ibu Ketua sudah memberikan arahan, mengingatkan untuk disampaikan kepada semua AKD bahwa mekanisme kegiatan di DPR agar dikendalikan. Nah, untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal sudah dilakukan edaran di tanggal 26 Januari bahwa maksimal kegiatan WFH dan WFO itu 50%. Kemudian untuk jam kerja juga begitu, kita batasi sampai dengan hari biasa jam 15.30 sampai jam 15. Nah, lalu berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui laboratorium kita, ada 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai, PPNSN, dan tenaga ahli Dewan. Jadi sekarang ini tentu kita akan perketat terus. Nah, berkaitan dengan kegiatan bungkar-bungkar oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan akan sementara akan dilakukan stop dulu, tapi itu nanti akan disampaikan di Bamus terdekat. Kasus COVID-19 varian Omikron di Kabupaten Belitung bertambah pada Rabu 3 Februari. Kasus ini berasal dari sampel yang dikirim UPT RSUD Dr. Haji Marsidi Judono ke Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI di Jakarta dan dinyatakan positif Omikron. Selain itu, semua pasien Omikron sudah dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri dan pengawasan dari tenaga kesehatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Riki Pratama, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Riki. Halo, Mei. Ya, Riki, silakan dengan informasi Anda, sudah ada berapa jumlah kasus Omikron di Bangka Belitung? Baik, sejak pada Rabu tanggal 2 Februari kemarin, Satgas COVID-19 Bangka Belitung mendapatkan laporan dari pemerintah daerah di Kabupaten Belitung bahwa hasil dari sampel yang mereka kirimkan sebanyak 9 sampel pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dinyatakan terkonfirmasi varian baru Omikron. Ini dengan adanya temuan ini merupakan kasus pertama kalinya yang terjadi di Bangka Belitung sepanjang tahun 2022 ini. Begitu, Mei. Ya, kemudian seperti apa penanganan kasus Omikron di Bangka Belitung sendiri? Baik, untuk penanganan kasus Omikron dari sebelumnya ada 9 sampel yang dikirimkan, 8 dinyatakan Omikron dan bertambah lagi 1. Jadi menjadi 9 total kasus Omikron di Pulau Belitung. Tentunya dengan adanya temuan kasus Omikron ini membuat kewaspadaan ini jumlah pihak terutama dari Satgas Covid dan pihak TNI Polri yang terus menggencarkan vaksinasi, terutama vaksinasi dosis ketiga. Tujuannya untuk
terus memberikan kekebalan tubuh terhadap masyarakat di Bangka Belitung. Selain itu, Gubernur Bangka Belitung juga meminta agar Satgas Covid kembali memperketat protokol kesehatan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar-pelanggar yang selalu tidak mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Seperti itu. Ya, kemudian dengan ditemukannya kasus baru ini, apakah ada pengetatan aturan dan protokol kesehatan di Bangka Belitung? Baik, berdasarkan hasil wawancara baru kami tadi dengan Kapolda Bangka Belitung, yang mengatakan bahwa untuk pembatasan di Bangka Belitung tidak dilakukan, akan sama maksudnya. Jadi setiap masyarakat hanya diberikan bahwa harus menggunakan masker dan tidak melakukan kerumunan di tempat-tempat keramaian. Selain itu ia juga menghadiri mendukung pelaksanaan vaksinasi tahap ketiga atau booster yang baru saja dilaksanakan tadi di Puskesmas Pasir Putih, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dia mengatakan tujuan tepatnya booster ini untuk menguatkan imun tubuh masyarakat di Bangka Belitung agar walaupun terkena Omikron, tapi kondisinya tidak terlalu parah. Selain itu, dari Dinas Kesehatan juga mengatakan bahwa Omikron ini gejalanya tidak terlalu berbahaya, jadi hanya penanganannya hanya dilakukan melalui isolasi mandiri atau isolasi terpusat bagi setiap pasien yang dinyatakan terkonfirmasi Omikron. Seperti itu. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Satgas COVID-19 Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin sudah dirilis oleh pemerintah Kabupaten Belitung, Satgas Kabupaten Belitung mengatakan bahwa ada 9 sampel yang dikirim ke GSI ya, GSI, dan ternyata memang 8 orang dinyatakan positif mengandung varian of concern Omicron. Nah, semalam datang lagi laporan bahwa yang satunya itu juga positif mengandung varian of concern Omicron, sehingga ke-9 orang yang dikirim sampelnya semuanya adalah masuk ke dalam varian of concern Omicron. Dan memang posisinya mereka melakukan isolasi mandiri selama mereka dinyatakan positif. Nah, dinyatakan positif memang di bawah tanggal 20 Januari, tanggal 19 pengambilan sampel, dan pengiriman sampelnya tanggal 24 Januari 2022, dan dikirim sampai ke pemerintah Kabupaten Belitung itu tanggal 1 Februari 2022, dan 2 Februari dinyatakan rilisnya, sehingga memang sudah selesai melaksanakan isolasi mandiri dan dikatakan sembuh, sehingga memang mereka dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada gejala yang berat yang sehingga mereka melakukan isolasi mandiri dan sudah kembali sehat dan beraktivitas. Demikian. Jajaran Satreskrim Polres Subang berhasil mengamankan 1 pelaku tindak pidana pembuatan tahu dengan mencampurkan bahan jenis berformalin di Subang. Pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Subang pada Senin 24 Januari 2022 di rumah seorang pengusaha yang berada di Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Dwiki Maulana, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dwiki. Selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana awal mula pengungkapan dari pihak kepolisian terkait tahu formalin ini? Baik, rekan Mei, dapat saya sampaikan awal mula pengungkapan kasus tahu berjenis formalin ini, pihak kepolisian dari Polres Subang mendapatkan informasi dari warga. Setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan sejak bulan Januari 2022 lalu. Setelah itu polisi langsung mendatangi seorang pengusaha tahu yang berada di Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian dari jajaran Satreskrim Polres Subang langsung mendapati beberapa bahan formalin di rumah tersebut.
Sementara Mei. Iya, kemudian sudah berapa lama tersangka ini melancarkan produksi tahu formalin ini? Baik Mei, dapat saya sampaikan pelaku sendiri sudah melancarkan aksinya selama tahun 2019 lalu. Dapat saya sampaikan juga bahwa pelaku ini merupakan seorang perempuan berinisial PTM umur 36 tahun, warga Wonogiri, warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dapat saya sampaikan juga, Mei, bahwa polisi sudah memeriksa 13 saksi dan 13 saksi tersebut merupakan pegawai dari tersangka PTM tersebut. Mei. Ya, kemudian Dwiki, berapa omset yang didapatkan tersangka selama menjalankan produksi tahu ini dan sudah memproduksi kemana saja? Baik Mei, dapat saya sampaikan juga pelaku berinisial PTM warga Kabupaten Wonogiri ini mendapatkan omset yang lumayan cukup besar selama 1 bulan, yaitu 30 juta 1 bulan. Untuk pelaku sudah melancarkan aksinya tersebut dengan memproduksi tahu berformalin ke 3 kabupaten. 3 kabupaten itu ya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Purwakarta. Baik, terima kasih Dwiki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dengan Kapolres Subang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil kegiatan ini, pelaku usaha tersebut menerima keuntungan sekitar 30 juta per bulan. Adapun tersangka yang kami amankan yaitu saudara PTM, ya, usia 36 tahun, pekerjaan rumah tangga dan memproduksi tahu ini. Kemudian saksi yang kami berhasil periksa, yang telah kita periksa untuk kasus ini sebanyak 13 orang. Dan barang bukti yang sudah kita amankan yaitu 1 buah panci yang digunakan untuk merebus formalin cair, kemudian 1 buah jerigen ukuran 25 liter berisi hasil rebusan bahan formalin, kemudian 3 bungkus plastik ukuran 1 kilo berisikan bahan formalin, 3 botol ukuran 1 liter berisi antifoam atau anti busa, 14 kemasan kotak yang berisi 4 buah tahu besar hasil produksi merek Tahu Sutarestu Jaya atau RJ. Kemudian 225 wadah dan tutup kemasan box plastik. Kemudian 1 unit kendaraan Mitsubishi tipe Corol diesel. Kemudian barang bukti lainnya yang kami juga amankan 17 karung kacang kedelai yang berisi ukuran 50 kg. Kemudian 7 buah tong besar yang berisi kacang kedelai yang sudah direndam. 1 unit mesin penggilingan kacang kedelai, 1 unit mesin pemisah antara ampas dan santan kacang kedelai, kemudian 24 buah tong kecil yang berisikan santan kacang kedelai yang sudah dicampurkan bahan formalin. Kemudian 35 buah alat cetak tahu kecil, 3 buah alat cetak tahu besar. Atas perbuatan tersangka, kita kenakan pasal 136 huruf B, junto pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Terima kasih. Kalau pasarnya kemana aja, Bu? Pasar. Bupati Kayong Utara Dr. Andes Citra Duani menyampaikan dengan peresmian relokasi Puskesmas Sungai Paduan, Puskesmas Teluk Batang, dan Puskesmas Desa Padang untuk pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, ia meminta tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan terbaik serta mengedukasi masyarakat agar dapat menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Jovi Lasta, wartawan Tribun Pontianak yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Jovi. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kayong Utara untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat? Oke. Bisa saya sampaikan bahwa peningkatan terutama pelayanan kepada masyarakat terus didorong atau didongkrak oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat ya.
seperti berbagai macam aspek-aspek pembangunan seperti dari bidang ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, termasuk juga bidang infrastruktur kesehatan seperti yang telah dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui organisasi perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, yaitu dengan relokasi dan juga peresmian gedung-gedung puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di beberapa kecamatan. Seperti itu. Kembali rekan Mei. Iya, kemudian puskesmas mana saja yang telah diresmikan oleh Bupati Kayong Utara? Oke, bisa saya sampaikan untuk peresmian 3 puskesmas ini. Yang pertama itu relokasi puskesmas Sungai Paduan ya, tepatnya itu di daerah kecamatan Teluk Batang, dan juga relokasi puskesmas Teluk Batang, tepatnya di kecamatan Teluk Batang. Nah, ini telah diresmikan oleh Bupati Kayong Utara Citra Duani bersama dengan Wakil Bupati Kayong Utara yaitu Effendi Ahmad beberapa waktu lalu. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan atau memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tentunya ini masih di daerah daratan. Nah, selain itu juga pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Bupati Kayong Utara sendiri juga meresmikan puskesmas di daerah kepulauan, tepatnya itu puskesmas Desa Padang di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk jarak tempuh dari pusat Kabupaten Kayong Utara ke puskesmas Desa Padang ini tentunya sangat jauh sekali ya. Itu untuk menggunakan transportasi jalur air, menggunakan kapal saja itu bisa berjam-jam seperti itu. Nah, untuk lebih mempersingkat juga ke daerah sana itu dengan menggunakan speedboat untuk meminimalisir waktu seperti itu. Nah, ini puskesmas yang diresmikan oleh Bupati Kayong Utara di wilayah Desa Padang ini merupakan suatu langkah konkret ataupun langkah nyata pemerintah daerah dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, tentunya karena masyarakat di daerah kepulauan ini sangat jauh ya seperti itu. Untuk mengakses ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin di Kabupaten Kayong Utara ini juga tentunya memakan waktu yang cukup jauh. Nah, dengan adanya peresmian puskesmas Desa Padang ini tentunya lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan. Nah, dan juga untuk memaksimalkan lagi untuk alat-alat kesehatan seperti itu. Nah, tentunya ini dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di daerah pusat kota maupun di daerah kepulauan yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Kembali rekan Mei. Baik, terima kasih Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Taman Beregam atau taman bermain yang terletak di ibu kota Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti, kini makin cantik. Ruang publik ini cukup direkomendasikan untuk dikunjungi sebagai tempat bersantai bersama keluarga. Berbagai fasilitas pun sudah dibangun di Taman Beregam yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang berkunjung ke Taman Beregam ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Farozi, wartawan Sriwijaya Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Ahmad Farozi. Halo, Mei. Iya, silakan Ahmad dengan informasi Anda, apa saja fasilitas yang ada di Taman Beregam ini dan seperti apa suasana di sana? Baik, Mei dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa Taman Beregam ini merupakan taman bermain ya. Beregam itu bahasa daerah yang artinya bermain. Di lokasi Taman Beregam ini banyak dibangun berbagai fasilitas oleh pemerintah daerah ya. Ada taman-taman yang cukup menarik dengan aneka bunga di situ. Kemudian ada juga arena bermain untuk anak-anak, ada wahana anak-anak. Kemudian di lapangan tengah itu terdapat sebuah lapangan yang sudah dipercantik untuk permainan anak-anak juga. Di situ ada penyewaan mobil-mobilan yang bisa disewakan oleh anak yang bermain ke sana. Kemudian bagi penggemar olahraga panjat dinding ya, wall climbing juga bisa
datang ke Taman Beragam ini karena di sisi utara taman ini ada dua unit papan wall climbing yang bisa digunakan untuk wahana atau olahraga panjat dinding ini. Kemudian di tengah-tengah Taman Beragam ini juga ada semacam pendopoan ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul atau bersantai, nongkrong-nongkrong. Juga di bawah pohon-pohonnya juga sudah disediakan bangku-bangku untuk duduk-duduk santai. Di beberapa pojok lainnya juga ada spot-spot selfie bagi warga atau yang ingin selfie atau foto-foto. Ada spot-spot cantik yang juga disediakan di tempat ini. Kalau suasananya biasanya kalau pada hari-hari biasa memang relatif kurang ramai ya. Yang ramai itu biasanya hari akhir pekan, sore-sore hari atau pagi-pagi hari ada juga warga atau masyarakat yang datang untuk jogging atau olahraga di sini ya, karena di sisi lain, di sisi utara juga dia ada sebuah lapangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga dan jogging. Demikian, Mei. Iya, dan kemudian apakah lokasinya ini mudah dijangkau dan apakah ada biaya untuk masuk ke Taman Beragam ini? Baik. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi Taman Beragam ini mudah sekali karena lokasinya persis berada di sisi utara Jalan Lintas Sumatera ya, Jalinsum itu urat nadinya Pulau Sumatera, Jalinsum itu, sehingga masyarakat yang ingin datang ke sini tidak perlu lagi masuk ke dalam lorong-lorong ataupun pemukiman masyarakat, karena dia persis berada di sisi Jalinsum atau berada di berseberangan dengan kantor bupati itu, Maiji, sehingga kalau mau datang ke sini mudah sekali. Bukan hanya masyarakat lokal saja, bagi warga-warga luar daerah juga yang melintasi Jalinsum ini, bisa dari Medan atau dari Padang, dari Jambi dan sekitarnya atau dari arah Palembang yang ingin sekedar beristirahat bisa singgah atau mampir di Taman Beragam ini, mungkin bisa sambil makan-makan, santai-santai di bawah pohon, sehingga bisa lebih nyaman di sini. Jadi begitu, Mbak. Mudah sekali untuk menjangkau lokasi ini. Iya, kemudian apakah ada biaya untuk masuk ke Taman Beragam ini? Kalau untuk biaya, karena Taman Beragam ini memang disediakan oleh pemerintah daerah untuk sarana bagi masyarakat ya, ruang terbuka untuk umum, untuk publik ya. Jadi untuk datang ke sini tidak ada biaya. Silakan masuk saja, hanya saja mungkin biaya parkir ya, yang bisa dikenakan biaya parkir. Kemudian kalaupun anak-anak mau menggunakan wahana-wahana yang ada di sini seperti mobil-mobilan, itu bisa disewakan dengan penyedia jasa yang ada di situ. Untuk mobil-mobilan itu, satu unit mobil-mobilan itu biaya sewanya itu 15.000 per 10 menit. Jadi itu saja mungkin biaya yang dikenakan. Kalau untuk biaya masuk tidak ada. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Farozi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik jasa mobil mainan anak di Taman Beragam. Berikut tayangannya untuk Anda. Penyewa mobil-mobilan di sini, Bu ya? Iya. Ya, ada berapa unit punya Ibu? Ada 2, kalau untuk hari biasa kan ada 2 ya. Itu kalau sewa per 1 unit berapa itu? Itu 15.000 per 10 menit. Per 10 menit muter-muter sini ya untuk anak-anak ya? Iya. Oke. Ini kalau hari biasa kayaknya agak ini ya. Kayak ramenya kapan ini biasanya? Hari Minggu sore. Oh, liburan ya, hari liburan akhir pekan biasanya rame ya. Iya. Ini padat kali ya. Oke, makasih Bu. Iya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meiza Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.